Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Mama Furqan. Pada kali ini saya akan membuat bolu karamel sarang semut 2 telur tanpa menggunakan oven. Di sini hanya menggunakan panci bekas, tapi hasilnya tidak kalah dengan yang menggunakan oven. Tetap bersarang, manis, legit, lembut, empuk, kenyal, dan menul-menul. Di sini cara pembuatannya sangat simpel dan sangat sederhana sekali ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita akan membuat air karamel atau gula karamelnya terlebih dahulu. Siapkan wajan atau teflon, lalu kita siapkan gula pasir sebanyak 185 gram. Kalau sudah terlihat gulanya meleleh seperti ini, lebih baik kita aduk-aduk saja untuk menghindari kegosongan ya. Aduk-aduk terus hingga semua gulanya larut. Kalau sudah terlihat larut semua, kita akan tuang air sebanyak 200 ml. Ini airnya air yang mendidih ya teman-teman. Tuang airnya secara bertahap, hati-hati jangan sampai kena tangan kita karena posisinya sangat panas. Tuang terus hingga habis sambil diaduk-aduk hingga semua gula karamelnya larut. Nah, ini sudah terlihat akan larut semua ya teman-teman. Aduk-aduk terus hingga semua gula karamelnya larut. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan 2 butir telur ukuran sedang. Kita akan pecahkan. Kalau sudah, kita akan tambahkan vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Lalu tambahkan 2 bungkus SKM putih. Untuk susunya sesuai selera ya. Tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Aduk-aduk terus atau kocok terus. Telurnya jangan sampai mengembang ya teman-teman. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 65 gram. Tepung tapioka sebanyak 65 gram juga. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Kalau sudah terlihat menggumpal seperti ini, jangan lupa kita tambahkan baking soda dan baking powder. Masing-masing tambahkan sebanyak setengah sendok teh seperti ini ya. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Kalau udah, kita akan tuang air karamelnya atau gula karamelnya yang sudah dingin tadi ya. Tuang secara bertahap seperti ini. Aduk-aduk terus hingga gula karamelnya tercampur. Tuang lagi air karamelnya. Tuang terus hingga habis ya. Aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur dengan merata. Lalu kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak 10 sendok makan. Teman-teman bisa menggantinya dengan margarin yang dicairkan ya. Kalau udah, kita akan aduk-aduk kembali hingga benar-benar minyak gorengnya larut.
menghasilkan tekstur adonan yang lebih halus, sebaiknya kita akan saring adonannya ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau sampai kita tidak saring, ini terigunya masih banyak yang bergelindir seperti ini ya. Aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur. Lalu kita akan siapkan loyang. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 7 cm dan sebelumnya sudah diolesi dengan karlo ya teman-teman. Untuk pembuatan karlo, 1 sendok makan terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Nah, itulah cara pembuatan karlo, lalu dicampurkan jadi satu ya teman-teman. Kemudian kita siap panggang. Untuk pemanggangannya di sini saya tidak menggunakan oven, namun hanya menggunakan dengan panci bekas yang sudah tidak dipakai. Nah, ini cara pemanggangannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Posisikan di tengah-tengah panci yang disiapkan. Berhubung pancinya sudah tidak ada penutupnya lagi, jadi teman-teman bisa menggunakan panci penutup apa saja. Bisa dari kaca, bisa juga dari aluminium. Berhubung di sini sudah ada lubangnya kacanya, jadi saya tidak diamkan selama 20 menit posisi terbuka ya, langsung ditutup saja. Nah, ini sudah dipanggang selama 60 menit. Ini terlihat bolunya sudah matang dan terlihat juga sudah kering di pinggirannya ya teman-teman. Kita angkat tutupnya, kemudian kita akan keluarkan dari panci pemanggangnya. Ini terlihat benar-benar bersarang ya, walaupun tanpa oven. Kemudian kita akan keluarkan dari loyangnya. Nah, ini terlihat ya, tidak ada yang gosong sama sekali. Mari kita akan tes hasilnya seperti apa. Kita iris dulu ya. Nah, ini lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Full bersarang, manis, legit, lembut, kenyal, dan menul-menul ya teman-teman. Teman-teman wajib coba. Ini resep anti gagal, walaupun tanpa oven, tapi masih bisa kita membuat bolu karamel sarang semut yang super duper enak dan manis, legit, kenyal, dan menul-menul. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya oven, jangan takut ya kalau tidak bisa bikin bolu seperti orang yang punya oven. Jadi teman-teman yang punya panci bekas, wajan bekas, itu jangan dibuang ya, bisa kita manfaatkan untuk membuat kue atau perboluan. Nah, bagi teman-teman ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan, karena ini irit bahannya dan modalnya pun sedikit, tapi menghasilkan untung yang banyak. Nah, bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Selamat mencoba ya teman-teman. Kita bertemu di video berikutnya.